sound. Tasawuf Daun D. Kemalawati. Ia memang daun, maka ia tak menunjuk langit, tidak juga menusuk bumi. Kata orang, ia tawazu, ridha dan tawakal. Aku melihatnya terhampar, sabar dan gemetar. Akal pikiran manusia menyerupai daun, berwarna hijau mengkilap di usia muda. Tulang-tulang daun mengawal arah tujuan, tak melampaui batas tepian. Tetapi kata orang, akal pikiran mudah tergelincir keluar dari batas perigi, berhamburan diterpa hoak bolaka, peradaban tergadai tanpa agama. Sedang daun hanya luruh jika berusia tua, luruh bersahaja tanpa sengketa. Memang ia daun, ia berdamai dengan debu dan hujan. Pancaroba cuaca dilalui tanpa keluhan. Kata orang, ia tawazun, adil menampung keadaan. Padanya cukup sudah syafaat Allah berlaku sepanjang zaman. Daun-daun menatap luas langit, setia menanti aroma surga. Kata orang, dalam doanya daun terbakar, abunya menguatkan dahan dan akar. Aku melihat daun-daun menguning kering melayang lepas dari tangkainya. Sayup-sayup ku dengar suara zikir menggema. Sayup-sayup ku dengar suara zikir menggema. Sayup-sayup ku dengar suara zikir bergema. Daun luruh berzikir kepada Rabbnya. Daun luruh berzikir kepada Rabbnya. Daun luruh berzikir kepada Rabbnya. Ia memang daun, daun yang berzikir kepada Rabbana. Banda Aceh, Maret 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu malam Ramadan di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, di surat cintanya dia menunjukkan keberadaannya, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kepunyaannya lah rahasia kerajaan langit dan bumi. Bayangkan bila matahari digulung, bintang-bintang jatuh berpencaran, binatang buas dikumpulkan. Suatu malam Ramadan, sepertiga hingga subuh bertasbih. Dari dalam rumahnya, Jalan Kiai Haji Mas Mansur,
terdengar peluru menari ke sana kemari, molotov dan gas air mata jadi hidangan sahur. Kepada siapa aku harus berbagi cerita? Tubuh Ibu Pertiwi terbagi dua. Terjadi sebuah perbedaan. Perbedaan jangan membuat hati manusia lain tidak tenang dan aman, membawa dampak kelangsungan hidup bersama. Bagi siapa di antara kalian yang ingin berjalan lempang dengan dada yang lapang, nikmati perbedaan. Perbedaan adalah nikmat dan anugerah. Siapa yang mampu berada di dalam perbedaan menunjukkan akhlak yang baik dan terpuji. Marilah kita olah perbedaan menjadi indah dan elok, harmonis bersama. Ritawati Yasin. Sedangkan harimau tanah seberang tunduk kasih sayang melihat daku. Ini kan pulang kau berkat aku memakai doa pemanis, berkat doa la ilaha illallah, berkat Muhammad Rasulullah. Beberapa catatan puisi ditulis 20 tahun lewat. Di rumah bambu duduk ia di sebuah bangku. Duduk ia di depan anak istrinya dan anak buahnya yang menantikan berita manis dari Pak Menteri. Mereka tahu bibir orang tua itu telah retak, dan retak pula hati mereka. Tanpa air paip mereka masih ada sungai, tapi sungai tercemar. Tanpa lampu listrik mereka masih ada minyak tanah, tapi minyak tanah susah dapat. Tanpa tali air mereka masih ada sawah, tapi sawah kering kontang. Tanpa klinik mereka masih beranak pinak, tapi anak mereka berpenyakitan. Tanpa sekolah nenek tua masih bisa bercerita, tapi nenek tua sudah nyanyuk dan pelupa. Tanpa jeraya berentang di desa, mereka masih mampu mendaki bukit dan menuruni lembah. Tapi untuk seminggu baru sampai pekan baru. Itulah dendam seorang tua yang mengutuki dirinya yang beroleh sia-sia. Dia menyesali hitung alam yang penuh pencerahan. Dan di luar rumah bulu bambu langit masih biru, dan sebutir purnama tersenyum manja. Puisi tentang para pembantu rumah sudah dibaca berpuluh tahun yang lewat. Para pembantu rumah
meninggalkan rumah. Mereka menuju ke sebuah taman, sebuah rapat besar-besaran di situ. Muncullah seorang yang muda di tengah-tengah sambil naik ke atas mimbar dan mencurahkan rasa hati mewakili para pembantu rumah dan seluruhnya. Dalam pidato ia berkata, "Kaumku yang tercinta, kita sudah lama tidak dipedulikan. Gaji kita tidak pernah dinaikkan. Walau pendapatan mereka bertambah atau perniagaan mereka mendapat untung besar, perbelanjaan mereka bertambah, pakaian bertambah dengan warna-warna baru, segala-galanya bertambah, sedang pendapatan kita tidak pernah berganjal. Wahai kaum, kita tanpa suara, tanpa persatuan dan dewan untuk bersidang. Justru karena rumah bertambah, urusan kian banyak, para majikan kian gendut perutnya. Tapi kita tanpa berkumpul, tanpa mencari jalan untuk menyelesaikan, tanpa menemukan ujung, tanpa tuntutan. Semacam kita telah cukup apa yang ada, gaji, makan,